warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muiza Sabila, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam STAI Salahuddin Pasuruan dengan NIM 4111723044. Sebelum saya akan memulai presentasi pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan SDM pendidikan di era disrupsi digital. Nah, langsung saja, pada penelitian kali ini saya mengambil judul yaitu Model Integrasi Artificial Intelligence dan Digital Transformasi dalam pengembangan sumber daya manusia pendidikan di Indonesia pasca pandemi. Pada judul ini saya membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu integrasi AI dan transformasi digital dalam konteks pengembangan SDM pendidikan. Pada pembagian di sini, secara khusus itu menguji dan memodelkan bagaimana integrasi 2 pilar. Yang dimaksud 2 pilar di sini adalah AI dan transformasi digital. Karena keduanya ini berinteraksi dan memengaruhi pengembangan sumber daya manusia SDM di sektor pendidikan. Nah, terutama dalam bentuk studi empiris. Jadi kebanyakan studi ini itu cenderung fokus pada salah satu pilar secara terpisah atau sektor industri lain. Jadi celah ini itu berfokus pada dinamika dan sinergi dari kedua variabel teknologi tersebut. Untuk pembagian yang kedua yaitu yaitu fokus pada sektor pendidikan di Indonesia. Pada sektor pendidikan ini terdapat kebutuhan mendesak akan studi empiris yang spesifik pada sistem pendidikan di Indonesia. Jadi, hasil penelitian dari negara maju atau kawasan lain itu seringkali tidak dapat diterapkan secara langsung karena adanya perbedaan budaya. Terus perbedaannya infrastruktur juga, infrastruktur teknologi, terus kebijakan pendidikan dan tantangan SDM yang unik di Indonesia. Jadi pada pembagian ini tuh terdapat celah yang menargetkan relevansi kontekstual dan validitas lokal. Pada pembagian yang ketiga yaitu konteks aktual periode pasca pandemi. Nah, saya akan menjelaskan pada konteks aktual periode pasca pandemi ini. Di sini itu meskipun banyak studi muncul selama pandemi, studi yang muncul selama fase darurat itu penelitian yang menyelidiki dampak jangka panjang dan model integrasi yang berkelanjutan pada periode pasca pandemi. Ini masih minim. Jadi pada konteks aktual ini terdapat celah, yaitu mencari pemahaman tentang bagaimana SDM pendidikan melembagakan perubahan digital yang terjadi selama krisis, bukan sekedar meresponnya. Jadi apabila ketiga celah ini digabungkan akan membentuk sebuah penelitian yang memiliki novelty dan relevansi praktis kuat untuk mengatasi tantangan pengembangan SDM pendidikan di era digital kontemporer ini. Nah, sebelum saya jelaskan lebih dalam, saya akan membacakan latar belakang singkat yang ada pada penelitian ini. Jadi, transformasi digital pendidikan pasca pandemi itu menciptakan kesenjangan digital sumber daya manusia di Indonesia. Implementasi teknologi seperti AI dan IoT terhambat oleh masalah infrastruktur, literasi, dan personalisasi. Analisis menemukan 3 celah pengetahuan utama. Yang pertama itu belum adanya model integrasi komprehensif AI dan transformasi digital untuk sumber daya manusia. Untuk yang kedua yaitu minimnya pengujian empiris atau bisa disebut riset dominan konseptual. Dan yang ketiga yaitu kurangnya fokus pada konteks spesifik Indonesia pasca pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini itu bertujuan untuk mengembangkan dan menguji model terpadu secara empiris untuk solusi sumber daya yang nyata. Nah, selanjutnya mengatasi kesenjangan digital sumber daya manusia pendidikan. Terdapat
2 poin, yaitu kesenjangan digital sumber daya manusia dan pendekatan SDM pendidikan. Di sini, untuk poin yang pertama yaitu kesenjangan digital sumber daya manusia, yang mana mencakup transformasi digital yang tidak merata di pendidikan. Untuk poin yang kedua yaitu peningkatan sumber daya manusia pendidikan. Nah, solusi nyata dan terukur untuk sumber daya. Dari 2 poin di sini, cara mengatasinya yaitu ada 3. Yang pertama, dengan mengintegrasikan AI dan transformasi digital. Terus untuk yang kedua, menguji model di lapangan. Dan yang ketiga, menyesuaikan model untuk Indonesia pasca pandemi, seperti yang sudah saya ulas pada kutipan di latar belakang tadi. Selanjutnya, mari kita bahas fondasi metodologi penelitian ini. Jadi saya memilih pendekatan studi literatur sistematis atau systematic literature review. Metode ini saya pilih untuk memastikan bahwa tinjauan literatur dilakukan secara menyeluruh dan tidak bias. Untuk menjamin proses yang komprehensif dan terstruktur, saya mengadopsi protokol standar internasional yaitu PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis. Jadi, penerapan protokol ini dimulai dari tahap awal, yaitu perencanaan protokol, di mana kami menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat, serta merumuskan pertanyaan panduan untuk mengarahkan seluruh proses penelitian. Selanjutnya, mengenai proses pengumpulan data, yaitu proses identifikasi dan seleksi literatur. Identifikasi literatur ini dilakukan melalui penelusuran sistematis pada 4 basis data akademis terpercaya, yaitu Google Scholar, Scopus, ERIC, dan SkinDirect. Penelusuran ini saya lakukan menggunakan serangkaian kata kunci terpilih seperti digital transformation in education dan artificial intelligence in higher development untuk memastikan relevansi temuan. Nah, untuk proses seleksi dan evaluasi data dilakukan secara bertahap, yaitu yang pertama saya melakukan screening terhadap judul dan abstrak, terus yang kedua itu literatur yang lolos akan melalui penilaian kualitas secara mendalam, yang tak kalah penting untuk memastikan validitas temuan. Jadi saya akan melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan dan mensintesis hasil analisis dari berbagai literatur yang berasal dari basis data yang berbeda. Tahap selanjutnya yaitu analisis data dan output terakhir. Nah, untuk bagian analisis, data yang terpilih itu akan diekstraksi dan diolah menggunakan teknik thematic analysis. Teknik ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan konseptual yang muncul dari seluruh literatur yang saya kumpulkan. Nah, analisis ini juga berfokus pada 4 aspek utama. Yang pertama yaitu aspek model implementasi, terus yang kedua faktor pendukung dan penghambat, untuk yang ketiga strategi adaptasi, dan yang keempat dampak transformasi ini terhadap kinerja institusi pendidikan. Nah, seluruh proses ini direncanakan selesai dalam 4 bulan. Sebagai output terakhir dari penelitian ini, saya akan menghasilkan model